Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Al-Madani Kota Baru, Bapak Haji Abdul Khalik SPD. Yang terhormat Ibu Sutini AMD, anggota DPRD Kabupaten Karawang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Kepala SMA IT Al-Madani, Bapak D. Afif Iskandar SPDI. Yang terhormat Kepala SMP IT ala SDIT Al-Madani, Ibu Sri Rahayu SPD. Dan wisudawati Hifzul Quran yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama mengikuti acara Wisuda Hifzul Quran SIT Al-Madani tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tasmi Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars dan himne Al-Madani. Yang keempat, sambutan Ketua Yayasan Al-Madani Kota Baru. Yang kelima, prosesi wisuda Hifzil Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, 6 juz, dan 7 juz. Yang keenam, persembahan dari wisudawan. Yang ketujuh, sambutan dari perwakilan orang tua wisudawan. Yang terakhir, penutup. Demikianlah susunan. Acara berikutnya yaitu Tasmi Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 1-5 yang akan dilantunkan oleh Ananda Arlayan Fikri Kairiro dari kelas 6A. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilun minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. A'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ananda Arwayan yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan kita menyimak kelantunan ayat suci Al-Quran tadi akan semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, berlanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta lagu Mars dan Himne Al-Madani yang akan dipandu oleh Ibu Dina Nur Ajijah SPD.
Inne Amadani. Masyarakat beriman, berakhlak dan berilmu, mandiri dan berani. Mari bersama memadani, menggapai ridho ilahi. Siapkan generasi, bangkitkan negeri, wujudkan masyarakat madani. Masyarakat beriman, berakhlak dan berilmu, mandiri dan berani. Mandiri dan berani. Mandiri dan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kabupaten Karawang, Ibu Ayu selaku Kepala Sekolah yang kami hormati, Bu Laila kami hormati, Pak Afif, Ketua Panitia, serta seluruh hadirin khususnya orang tua atau wali, siswa-siswi calon wisudawan wisudawati Hifdzil Quran 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang sama-sama kami hormati. Yang kami banggakan para wisudawan wisudawati Hifdzil Quran, siswa-siswi SIT Al-Madani 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kali yang ketiga ya, kali yang ketiga kita wisuda masih dengan nuansa protokol kesehatan. Namun semua yang kita lakukan dan kita jalankan, alhamdulillah semua dengan izin Allah masih bisa semaksimal mungkin kita lakukan, sehingga kita bisa hadir pada acara wisuda anak-anak kita di sekolah, wisuda Hifdzil Quran ya. Jadi wisuda itu di Al-Madani biasanya ada dua ya, biasanya digabung, udah 3 tahun ini pisah ya, ada wisuda Hifdzil Quran, ada wisuda akademis. Salawat salam kita haturkan pada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Di tengah-tengah wisudawan wisudawati ya, apapun jenis wisudanya, mau Hifdzil Quran, mau akademis ya, saya pengennya sih menangis gitu ya, ingin mencucurkan air mata saya. Kenapa?
saya haru gitu ya, bahagia gitu ya, haru bahagia. Karena apa yang menjadi cita-cita kami, ya, saya dan teman-teman saya di Al-Madani ya, ini adalah bagian dari ketercapaian ya misi yang kami lakukan sebagaimana yang digambarkan dalam Mars dan Himne Al-Madani. Saya pernah mengatakan di panggung ini juga ya, paling tidak setahun sekali diingatkan dengan Mars dan Himne ya, sambil juga mengingatkan saya gitu selaku pengemban amanah di lembaga, apa yang dituangkan dalam Mars dan Himne itu luar biasa, sangat menyentuh ya buat saya begitu ya, seolah-olah ada beban bagi saya ya untuk memperbaiki ya generasi muda ya Cikampek dan sekitarnya ya, karena memang misi ya utama ya didirikannya Yayasan Al-Madani itu adalah dalam rangka nasrul dakwah, nasrul fikrah, dalam rangka meningkatkan kualitas ya umat Islam ya, dan khususnya generasi muda di wilayah Cikampek dan sekitarnya. Saya pengen gitu ya alumni Al-Madani itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain, apalagi sekolah negeri. Itu harapan saya. Terutama ya ada kelebihan-kelebihan lain ya, muatan lokal yang kita selenggarakan. Salah satu diantaranya adalah hifdzul Quran. Jadi sekolah kita itu bukan sekolah yang bergenre tahfidz Quran ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memesantrenkan anak nanti ya, saya pernah menyampaikan bahwa pesantren itu genrenya banyak ya. Ada genre salafiyah ya, pesantren tradisional, orientasinya berarti menguasai kitab kuning gitu ya. Ada yang genrenya itu bahasa ya, biasanya ini diselenggarakan oleh para alumni Gontor ya, itu penekanannya adalah penguasaan bahasa Arab, Inggris. Dan ada yang penekanannya itu adalah hifdzul Quran. Nah itu pesantren tahfidz Quran, orientasinya biasanya adalah targetnya hafal Quran 30 juz. Ada yang genrenya akademik. Nah, Al-Madani itu masuk dalam kategori akademik, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berharap ya anaknya di Al-Madani pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab, hafal Quran 30 juz, ya enggak mungkin. Ya, kecuali Bapak Ibu ngajarinya sendiri ditambah di rumah begitu ya. Karena orientasi kita, genre kita itu kategorinya SIT Al-Madani adalah akademik. Akademik itu gimana? Ya, sederhananya sih jelasnya ya, bagaimana anak itu kalau ukuran-ukuran formal ya, ujian kelulusan misalnya, ada kalau dulu ada ujian nasional ya, ada misalnya rapot misalnya, ada kalau SMA-nya ada UN misalnya, SMP, SD, sekarang UN nggak ada ya. Kemudian sejauh mana diterima di perguruan tinggi negeri. Nah itu adalah hal-hal yang terkait dengan ukuran akademik. Namun selain itu juga kita punya muatan lokal ya, khusus di sekolah-sekolah Islam terpadu itu biasanya salah satu muatan lokal yang wajib harus ada itu adalah tahsin dan tahfidz Al-Quran. Satu minggu itu biasanya 10 jam minimal, itu minimal 10 jam. Nah di kita juga dari dulu sampai sekarang masih 10 jam ya. Nah kemudian ya bagi mereka yang sudah menghafalkan Al-Quran ya, secara periodik kita wisuda. Jadi wisudanya itu per 1 juz ya. Alhamdulillah tahun ini ada 79 anak kalau nggak salah yang wisuda dari SD sampai SMA ya. Ada yang 1 juz, ada 54, ada yang 2 juz ya, 19, ada yang 3 juz ya, 3 orang, ada yang 7 juz ya, 1 orang. Nah jumlahnya total kira-kira ada 79 ya. Saya bersyukur alhamdulillah ya, selama Al-Madani ada ini kalau tidak salah sudah mewisuda 10 kali ya. Saya naik panggung memberikan sambutan ya kepada para wisudawan hifdzul Quran ya. Saya bersyukur alhamdulillah, paling tidak saya bisa meringankan beban umat ini ya, karena kualitas umat itu adalah tanggung jawab kita semua, salah satunya adalah lembaga.
tanggung jawab utama yang pertama adalah tentu orang tua, ya, dan lembaga membantu pendidikan, ya, orang tua di rumah. Salah satunya dengan bagaimana anak kita menghafalkan Al-Quran. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada berapa anak-anak? Ada 8. Ya, masih ingat ya, saya sering ngomong ya di depan orang tua kepada anak-anak ya, bahwa kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran itu ada 8. Ya. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Jadi harus diimani, percuma kalau dihafalkan doang. Percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab samawi. Ya, jadi imani dulu. Yang kedua adalah tahsinut tilawah, memperbaiki bacaan. Dengan ikut apa? Tahsin. Nah, kita di sekolah kan pasti ada tahsin. Setiap sekolah pasti ada tahsin. Bahkan ada pelajaran tahsin Al-Quran. Kemudian apalagi kewajiban yang ketiga? Tilawah, memperbaiki bacaan dan tilawah. Kemarin di Ramadan masing-masing kita punya target yang minimal sekali, ada yang 2 kali, 3 kali. Itu tilawah. Lancar nggak lancar, fasih nggak fasih, menguasai tajwid atau tidak, wajib kita baca Quran sambil memperbaiki bacaan Al-Quran. Kewajiban yang keempat adalah tadabburil Quran, mentadabburi Al-Quran. Ya, jadi jangan baca Al-Qurannya aja sekali-kali itu. Penting mana menghafalkan dengan mentadaburi atau membaca dengan, ada yang bertanya di bulan Ramadan, Pak Ustadz, baca Quran saya pengen 3 kali bolak-balik selama sebulan, tapi saya juga pengen mentadaburinya. Pentingan mana? Dua-duanya penting. Silakan, Ramadan itu kan cuma sekali, silakan baca Quran berkali-kali ya, bolak-balik ya. Dan sisanya 11 bulan itu silakan mentadaburi. Dua-duanya penting. Kemudian kewajiban yang kelima adalah tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Jadi kewajiban menghafalkan Quran bukan saja berhenti pada anak kita, tapi juga kewajiban kita semua. Bayangkan kalau Al-Quran itu tidak dihafalkan, mungkin barangkali tidak akan sampai kepada kita. Kalaupun sampai, mungkin sudah muncul Al-Quran yang palsu, bukan asli lagi. Sebagaimana kitab Injil, orang Injil itu ada 15 versi. Kenapa? Nggak ada yang hafal. Satupun pendeta Injil, pausnya juga nggak hafal gitu ya. Sehingga versinya banyak. Sedangkan Al-Quran cuma 1 versi seluruh dunia itu. Ya, kenapa bisa begitu? Karena salah satunya adalah dihafalkan secara berantai. Dan ini adalah mukjizat Al-Quran. Dan ini adalah sudah janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Allah mentakdirkan, Allah menghendaki ya adanya para penghafal Quran. Ya, berarti anak-anak Bapak Ibu ini adalah orang-orang di antara orang-orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Senang nggak Pak, Bu? Bahagia nggak? Ulang lagi, bahagia nggak? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibunya belum tentu hafal 1 juz. Al-Quran itu ada 30 juz ya. 30 juz. Sepakat ya? Soalnya ada yang nggak tahu ya. Pejabat, ini pejabat tinggi jenderal nih, datang pesantren. Ya. Pesantren tahfidz Quran. Pejabatnya ngelus-ngelus penghafal Quran yang 30 juz. Yang rajin ya anak ngapalin. Udah hafal berapa juz? 30 Pak. Yang rajin biar nambah hafalannya. Padahal udah nggak ada lagi, hafal cuma 30. Si jenderal dulu, Pak nggak pernah ngaji atau gimana? Ini cerita nyata. Dulu zaman Soeharto, zaman Orde Baru, zaman dimana Islam itu masih sangat aneh di mata pejabat. Ini kalau sekarang banyak birokrat, polisi, tentara yang hafal Quran udah banyak. Ya, jadi jenderal-jenderalnya juga mungkin udah tahu Al-Quran 30 juz. Dulu mah ada yang udah tahu. Orang udah hafal 30 juz suruh ngapalin lagi, ya. Ya maklum, ya namanya orang awam ya begitu. Nah, Ibu kalau ditanya berapa juz pasti tahu. Berapa juz, Pak, Bu? 30 juz. Tapi kalau ditanya berapa surat dalam Al-Quran, nah baru ini tidak semua orang ya. Tidak semua orang bisa menjawabnya ya. Terus pada saat ditanya berapa ayat dalam Al-Quran, nah ini tidak semua orang ya bisa menjawabnya.
Jadi kembali lagi kita harus bahagia, berbangga, bersyukur kepada Allah karena anak-anak kita termasuk di antara yang ditakdirkan dalam ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang pengen paling kencang insya Allah dikabulkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Pengen Bapak Ibu anaknya Al-Quran 30 juz? Alhamdulillah ya. Jadi cita-cita itu jangan setengah-setengah, Bu. Ya, apakah mudah ngapalin Quran? Sebenarnya mudah kalau diniatin. Ada nenek-nenek di Bandung, Bu, anggota dewan, temannya Bu Sutin itu ya. Namanya Bu Salmiah Rambe. Ya. Itu udah nenek-nenek ya. Ya sama kayak saya udah kayak kakek begitu. Bu Sutin ini juga udah nenek-nenek, cucunya mau 3 ya. Iya. Itu lagi aktif menjadi anggota dewan sekalipun begitu. Dia ngafalin Quran. Backgroundnya bukan pesantren segala macam, sampai hafal Quran 30 juz. Nah itu orang sibuk, Bu, pejabat, ya anggota dewan. Masa ibu yang di rumah aja, ya cuman kerjaannya nunggu suami ngasuh anak, ya sambil goreng tempe. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Insyaallah tempenya enggak gosong, Bu. Ya. Dihafalin yang sudah hafal tuh, Bu. Ya. Gitu ya, di murojaah namanya. Apalagi kewajiban kita. Kewajiban kita berikutnya adalah mengamalkan tatbiqul Quran. Jadi percuma kalau diimani, ya, dibaca, ditadaburi, dihafalkan, tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena fungsi utama Al-Quran itu adalah hudan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Jadi di rangkaian ayat pertama pada saat Allah menjelaskan fungsi Al-Quran itu adalah yang paling utama sebelum fungsi-fungsi yang lain. Fungsi utama Al-Quran adalah hudan sebagai petunjuk. Kalau sebagai petunjuk itu harus apa? Dibaca dan diamalkan. Ya, ibu aja kalau punya panduan apapun ya, panduan menjadi suami istri atau keluarga yang harmonis, yang bahagia, cuman beli bukunya doang, ya, dibaca enggak, diamalkan apalagi, ya nggak harmonis, ya, gitu kan? Panduan misalnya, pagi Bu, ya macam-macam lah. Ibu beli mobil, beli motor ada panduannya, ya, itu SOP-nya ya sesuai dengan panduan. Nah, Al-Quran itu adalah panduan dari Allah. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Jadi kalau pengen hidupnya benar, ya, pengen tidak tersesat, pengen diridhoi Allah, pengen masuk surga, ya ikuti Al-Quran. Nah, fungsi utama Al-Quran adalah hudan. Dia bisa sebagai obat, syifa, sebagai obat. Tapi itu fungsi sekunder, gitu ya. Fungsi tambahan, tapi yang paling utamanya adalah hudan, petunjuk. Apalagi Bu, kewajiban kita terhadap Al-Quran, ya, selain mengamalkan, tentu mendakwahkan. Yang keenam adalah, yang ketujuh adalah mendakwahkan, ya. Jadi bukan hanya dakwah itu untuk kita, balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Lah ini udah berapa ayat? Ya, udah 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Ya. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ibu punya ilmu apapun tentang agama, kewajiban kita yang asasi sebagai seorang muslim adalah kewajiban dakwah. Nahnu du'a qabla an kulli syai'in. Itu kata Hasan Al-Hudaybi. Jadi fungsi utama kita, ya, fungsional kita sebagai seorang mukmin itu adalah da'i, mengajak orang ke jalan yang benar, yang baik, yang lurus, yang hanif. Tentu sesuai dengan porsinya, terutama bapak ke istri dan anak-anaknya, istri ke anak dan pembantunya, dan seterusnya, ya, guru ke murid-muridnya. Tapi apapun profesi kita, ya, kewajiban utama kita adalah
berdakwah. Berdakwah tuh bukan berarti kayak Ustadz Abdul Somad ceramah-ceramah, bukan begitu saja. Intinya berdakwah itu adalah mengingatkan orang, mengajak orang ke jalan yang benar. Itu berdakwah. Apapun medianya. Yang terakhir yang lagi rame apa? TikTok. Oh, suka juga TikTok bu? Suka pak. Ya kalau dulu TikTok awal-awalnya diharamkan oleh para ulama. Ya kenapa? Karena kontennya cuma joget-joget doang. Ya sekarang udah variatif. Ibu bisa berdakwah di TikTok, ya bisa mencari ilmu di TikTok. Bahkan sekarang sudah mulai digandrungi. Ya pergunakan media itu untuk kebaikan. Karena internet, TikTok, apapun medsos itu sama seperti pisau. Ya bisa bermata dua. Bisa pisau itu buat melukai orang, ya bisa juga buat ngiris bawang. Tergantung penggunaannya. Nah itu saja barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kami ucapkan barakallahu fikum kepada Bapak Ibu semuanya yang anaknya diwisuda pada hari ini, dan terutama kepada anak-anak kami yang diwisuda, ya semangat terus, ya belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya menghafalkan Al-Quran. Jangan puas 1 juz, 2 juz, 3 juz, 7 juz sampai 30, ya 31 nggak ada, ya sampai 30 aja. Ya selesai, ya dan insya Allah mudah, mumpung masih anak-anak. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara wisuda ini, dan kami tak lupa pula pada para panitia, para kepala sekolah, panitia dan para guru yang hadir ditugaskan pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ya, demikian yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memasuki acara inti, yaitu prosesi wisuda Hifzil Quran SIT Al-Madani tahun pelajaran 2021-2028 putra dari Bapak Subur. Ananda Mufti Alto Kristianto kelas 9, putra dari Bapak Agus Kristianto. Ananda Mahbub Abdurrahman Asyariki kelas 9, putra dari Bapak Aris Siswoyo 1. Ananda Panji Dwi Putra Pamungkas kelas 6A, putra dari Bapak Anam 2 juz. Ananda Rehan Putra Alfaruk kelas 8, putra dari Bapak Agus Hartono 7 juz. Ananda Muhammad Brian Saputra kelas 8, putra dari Bapak Agus Prianto Bambang Atmoko 2 juz. Ananda Pramrino Arayan kelas 11, putra dari Bapak Hasan Asyari 3 juz. Ananda Naraya Rizwan kelas 8, putra dari Bapak Rizal Aprian 1 juz. Ananda Sultan dari Mahardika kelas 8, putra dari Bapak Supiono 1 juz. Ananda Kakak Jatika kelas 9, putra dari Bapak Suwarman 2 juz. Ananda Naufal Rifki Putranto kelas 6A, putra dari Bapak Damarianto 2 juz. Ananda Muhammad Abdul Syakur Al-Fikri kelas 7, putra dari Bapak Abdul Khalid 1 juz.
Ananda Raihan Akbar Alfian Ananda Satubis Ananda Rina Perbowo Cahyo Suwarno kelas 11 putra dari Bapak Sri Suwarno 1 juz. Ananda Reki Bustian kelas 9 putra dari Bapak Denny Iswandana 1 juz. Ananda Muhammad Al-Jafran kelas 4A putra dari Bapak Dahlan 1 juz. Ananda Bagas Arsatya Widodo kelas 3A putra dari Bapak Slamet Widodo 1 juz. Ananda Aska Faiza 3B putra dari Bapak Sahrul 1 juz. Ananda Aroyan Fikri Kairiro kelas 6B putra dari Bapak Jamjuri 6 juz. Ananda Muhammad Raihan Al-Malik kelas 5A putra dari Bapak Endi Supardi 1 juz. Ananda Muhammad Raihan Al-Malik kelas 5A putra dari Bapak di 1 juz. Selanjutnya Ananda Renal Prasetya kelas 5A putra dari Bapak Abdurrahman 1 juz. Ananda Muhammad Fauzan Nugraha kelas 4A putra dari Bapak Satarianta 1 juz. Ananda Syafiq Hairi Naswan Sobana kelas 3A putra dari Bapak Raihan Ruhiyat Sobana 1 juz. Ananda Nawab Abdul Fatah kelas 6A putra dari Bapak Suryanto 3 juz. Ananda Raisa Dias Alvaro kelas 4A putra dari Bapak Satria Januar 1 juz. Ananda Paraska Ataris Kurniawan kelas 4A putra dari Bapak Denny Kurniawan 1 juz. Ananda Aska Arid Sakir kelas 3B putra dari Bapak Ali Daryanto 1 juz. Ananda Teguh Daviana Setia Nugraha kelas 4A putra dari Bapak Usman 1 juz. Ananda Muhammad Azam Al-Fatih kelas 2B putra dari Bapak Catur Handrianto 1 juz. Ananda Muhammad Zahwan kelas 3B putra dari Bapak Salim Bahazir 1 juz. Ananda Muhammad Aslam Al-Fatih kelas 3A putra dari Bapak Wawan Darmawan 1 juz. Ananda Ibrahim Aji Suhandi kelas 4A putra dari Bapak Dedi Suhendi 1 juz. Selanjutnya Ananda Wafa Nur Sahla Kurnia kelas 9 putri dari Bapak Kurniawan 2 juz. Ananda Amira Azlia Nafsia Aflah Ramadhani kelas 9 putri dari Bapak Syamsuddin 2 juz. Ananda Aulia Kisti Hanian Sobana kelas 6B putri dari Bapak Ruhiat Sobana 2 juz.
Ananda Hanin Asma Tazkiyah kelas 6B putri dari Bapak Catur Wirandaka 2 juz. Ananda Hana Hairunisa kelas 6B putri dari Bapak Catur Hendrianto 2 juz. Ananda Akila Hanza Fauziah kelas 6B putri dari Bapak Eko Imam Wahyudi 2 juz. Ananda Silmi Ayuni Inayah kelas 6B putri dari Bapak Yuyu Wahyu 2 juz. Ananda Fitria Ramadhani Prasetya kelas 4B putri dari Bapak Rama Prasetya Saifuddin 3 juz. Ananda Darim Nailah Nurahadatul Aishi kelas 8 putri dari Bapak Suyatno 3 juz. Ananda Tasya Ananta kelas 8 putri dari Bapak Wahyudi 3 juz. Ananda Efriliani Kiptianti kelas 8 putri dari Bapak Ade Sutrisna 2 juz. Ananda Azahra Devira kelas 8 putri dari Bapak Sigit Panji Pamungkas 2 juz. Ananda Medea Disa Pramuliska kelas 8 putri dari Bapak Mulyan 2 juz. Ananda Ratu Kirana Azahra kelas 9 putri dari Bapak Budi Hidayat 1 juz. Ananda Gina Nurul Agnia kelas 9 putri dari Bapak Nino 1 juz. Ananda Safira Felicia Hadin Abdillah kelas 5B putri dari Bapak Zubair Abdillah 1 juz. Ananda Firzana Asfa Salsabila kelas 5B putri dari Bapak Harto Utomo 1 juz. Ananda Mega Risyah Putri kelas 5B putri dari Bapak Ridwan Syah 1 juz. Ananda Anissa Uswatun Hasanah kelas 5B putri dari Bapak Zainuddin 1 juz. Ananda Raihanun Zahratunisa kelas 7 putri dari Bapak Sujama 1 juz. Ananda Nur Kamila kelas 7 putri dari Bapak Puja Kurnia 1 juz. Ananda Berliana Aurelia Azahra kelas 9 putri dari Bapak Heri Santi Bayu Ardi Perbawa 2 juz. Ananda Adia Rashi Putri Nateja kelas 7 putri dari Bapak Ilwan Suteja 1 juz. Ananda Tasya Aulia Pramesti kelas 11 putri dari Bapak Jujun Jumdiati 1 juz. Ananda Andina Putri Pangestu kelas 8 putri dari Bapak Pangestu 1 juz. Ananda Esenza Quranikyu kelas 8 putri dari Bapak Suyudi Suko Subagio 1 juz. Ananda Dita Nazla Rafilah kelas 9 putri dari Bapak Endang Wardana 1 juz. Ananda Nurin Zafarah Zahra kelas 6B putri dari Bapak Nurudin 1 juz. Ananda Keila Arista Anam kelas 5B putri dari Bapak Syamsul Anam 1 juz.
Husna Thabitah Rofifah, kelas 5B, putri dari Bapak Muhammad Fajar Ramdhani, 1 juz. Ananda Ayesa Kamila Duriyatul Jinan, kelas 4B, putri dari Bapak Arif Nur Hayadi, 1 juz. Ananda Nadira Alifia Az-Zahra, kelas 4B, putri dari Bapak Ahmad Karyanto, 1 Wibowo, kelas 4B, putri dari Bapak Tri Wibowo, 1 juz. Ananda Rasyadah Salsabila, kelas 8, putri dari Bapak Sunandar Adriansyah, 1 juz. Ananda Hanifah Nabil Lutfiah, kelas 4B, putri dari Bapak Sukma Permana Jaya, 1 juz. Ananda Sahilah Alia Al-Arsyad, kelas 8, putri dari Bapak Didi Rosadi, 1 juz. Ananda Novianti, kelas 8, putri dari Bapak almarhum Ahmad Ferry, 1 juz. Ananda Naida Zulfa, kelas 5B, putri dari Bapak Didin Nuryadin, 1 juz. Ananda Dila Zafira Gania Putri, kelas 4B, putri dari Bapak Ahmad Gani, 1 juz. Ananda Alia Sahtia, kelas 3B, putri dari Bapak Rojali, 1 juz. Ananda Auni Zakira Basani Muharram, kelas 2B, putri dari Bapak Muharram, 1 juz. Ananda Akila Ibnu Salih, kelas 2B, putri dari Bapak Solehudin, 1 juz. Ananda Fatin Karamina, kelas 2B, putri dari Bapak Sri Karyoto, 1 juz. Ananda Nadifa Ashila Syafura Permana, kelas 3A, putri dari Bapak Jajang Permana, 1 juz. Ananda Jihan Masya Rashida, kelas 4B, putri dari Bapak Mahyudin Siregar, 1 juz. Ananda Raisya Dwi Arimbianto, kelas 4B, putri dari Bapak Tri Indianto Setiawan, 1 juz. Ananda Hasna Hanifah Al-Fauzan, kelas 4B, putri dari Bapak Fauzan Tirtayasa, 1 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'azabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim 'azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum
rabbikum nazir. Qalu bala qad jana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi zalamin kabir. Wa qalu law kunna naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi zambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyuman itu adalah
senyuman Umi dan senyuman Abi. Umi, Abi, aku tahu aku tak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, membalas cinta dan kasih sayangmu. Umi, engkau yang mempertaruhkan hidup dan matimu saat melahirkanku. Engkau yang mengandungku selama 9 bulan, dan engkau pula yang merawatku dengan deburan kasih sayang. Abi, engkau yang memeras keringatmu tanpa henti. Berangkat pagi, baru pulang di sore hari. Engkau juga yang mengajariku arti hidup ini. Abi, Umi, sekarang aku baru menyadari betapa lelah dan susah engkau merawatku. Engkau rela tidak tidur agar aku bisa tidur. Engkau rela duduk sepanjang malam agar aku nyaman dalam pangkuan. Engkau juga orang pertama kali yang meneteskan air mata saat sakitku menimpa. Abi, Umi, sabar-sabar, aku teringat pesanmu dulu. Katamu, nak, ngaji yang pinter ya, agar kamu bisa mendoakan Abi dan Umi, agar Umi dan Abi bisa mendapatkan surga dari lantunan Al-Qur'anmu. Aku ingat benar pesanmu itu. Kini aku di sini di pentas yang megah ini mendekap pesanmu dengan keteguhan hati yang melangit biru. Aku tahu Umi, aku tahu Abi, ini tidak sebanding dengan luka yang sering aku gores dalam hatimu. Ini tidak sebanding dengan lelah yang kau rasakan karenaku.
kasih sayang yang Kau curahkan dalam hidupku. Ya Allah, sayangi ummiku, sayangi abiku, seperti mereka menyayangiku dengan begitu syahdu. Teruntuk dengan ustadz dan ustazahku, terima kasihku yang tiada terhingga untukmu, untuk keikhlasanmu mengajariku, untuk kesabaranmu menunggu setoran hafalanku, untuk kesalahanmu membimbingku, untuk doamu yang Kau panjatkan ke langit sana, untuk kesoleh dan solehanku. Terima kasih ummiku, terima kasih abiku, terima kasih ustadz dan ustazahku. Mahkota cahaya untuk ayah, ibu tercinta, dan ku berikan surganya sebagai tanda cinta penuh bakti. Ku mohon doa ayah tercinta, ku mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat istiqomah menjadi sahabat Quran. Ku hafal Quran setulus hati, walau berat kan ku lalui, demi satu cinta mulia mengantar ayah ibu ke surga. Silahkan teman-teman, hampiri ayah dan bunda. Ku panjatkan doa selalu, Sampaikan terima kasih ayah, ibu, abi, umi. Terima kasih karena telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh cinta, dan juga telah mengantarkanku menjadi penghafal Al-Quran. doa Ayah, bunda, abi menjadi penghafal Al-Quran. Silakan kebaikan untuk ayah bunda seperti yang aku cita-citakan, dan seperti yang Tuhan sebutkan dalam hadis Rasulullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya Al-Quran itu menjadi seperti matahari dan menerangkan dia juga kemuliaan yang tidak pernah mendapatkan di dunia. Kemudian telah memerintahkan anak-anak untuk mempelajari Al-Quran.
adalah bakti kami sebagai anak ayah dari ayah dan bunda sekalian. Semoga tetap mempertahankan dan menghafal Al-Quran kita bersama-sama di surga kelak. Terima kasih ayah, terima kasih bunda. Besarkan kami, anak-anak ayah dan bunda, dengan begitu sabar, dengan begitu tulus. Kali mengecewakan ayah dan bunda, maafkan ayah dan bunda. Kita selalu berikan kemudahan dalam anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para orang tua wali SD UT Al-Madani, puji dan syukur terdahulu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di pagi hari yang cukup cerah ini masih diberikan nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang usia dan nikmat iman yang lainnya. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah dengan wasilahnya nikmat yang kita dapatkan, kita di pagi hari yang cukup cerah ini dapat berkumpul bersama-sama, bermuwajahah, bermusafahah di antara kita para orang tua wali SD Al-Madani dalam suatu acara wisuda hifdzul Quran untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa ada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'innya hingga kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa patuh dan taat mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, perkenankanlah atau saya mohon izin kepada Ibu dan Bapak untuk mewakili atas nama para orang tua siswa wisudawan wisudawati SD Al-Madani tahun ini. Terus terang di hari ini setelah tadi sesaat menyaksikan acara prosesi wisudawan dan wisudawati hifdzul Quran atau tahfidzul Quran, perasaan kami berkecamuk Pak Bu, campur aduk. Ya, seperti ada rasa haru, rasa bangga, juga rasa semua perasaan berkecamuk dalam dada kami manakala menyaksikan putra-putri kami telah berhasil menyelesaikan tagihan-tagihan dalam surat-surat yang diwajibkan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini mencapai pada puncaknya yaitu wisuda. Ini adalah satu bukti bahwa para guru, para ustadz dan ustadzah, seluruh yayasannya juga para sekolah selalu bekerja sama, khususnya kepada sekolah SD Al-Madani, membuktikan bahwa ini adalah bukti komitmen dari SD Al-Madani untuk berhasil membangun, mencetak siswa-siswi yang cinta Quran sekaligus untuk menjadi manusia yang madani tentunya sesuai dengan nama sekolahnya Al-Madani. Itu mungkin bagian dari tujuan daripada sekolah SD Al-Madani. Maka saya selaku orang tua merasa bangga sekali setelah menyaksikan acara wisuda di hari ini. Selain itu pula kami yang mewakili para orang tua juga berterima kasih kepada ibu dan bapak guru, terutama ibu ustadzah dan bapak ustadz yang telah penuh kesabaran,
penuh ketelatenan, penuh dengan keikhlasan membimbing putra-putri kami untuk menjadikan penghafal Al-Quran yang tentunya seperti yang telah tadi dikatakan bahwa insya Allah nanti akan menjadi penolong daripada orang tua SDIT Ahmadani. Ini bukti sekali lagi bahwa para ustazah, para ustadz, para pembimbing seluruhnya dari staf dari SDIT Ahmadani bekerja penuh keikhlasan untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dari sekolah SDIT Ahmadani. Kami selaku orang tua hanya bisa mengucap syukur alhamdulillah dan hanya bisa mengucap berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibu guru, bapak guru, Pak Ustadz, juga ibu ustazah yang telah penuh keikhlasan membimbing putra-putri kami mengantarkan menjadi penghafal Al-Quran yang tentunya kedepannya barangkali putra-putri kami hari ini adalah merupakan awal barangkali ya, karena masih panjang perjalanan. Tadi terakhir adalah penghafal sampai 7 juz ya. Alhamdulillah sudah mencapai 7 juz yang tentunya akan memotivasi kami selaku orang tua untuk berpacu, bersemangat mengejar ketertinggalan barangkali ya, target-target yang ingin disampaikan, yang mudah-mudahan ini adalah kerjasama dari para guru juga orang tua siswa, karena sudah barang tentu para orang tua pun terlibat dalam hal ini, dalam proses ya hafalan surat-surat Al-Quran, termasuk saya sendiri Ibu Ayu. Saya juga terbawa terbawa ya untuk menghafal 1 ayat 2 ayat, cuman begitu karena faktor mungkin ya hari ini masuk besok lupa lagi gitu. Sedangkan anak terus alhamdulillah ya, walaupun memang sekarang belum maksimal ya, baru sampai 1 saja. Ibu bapak, selain ucapan terima kasih pula kami atas nama orang tua mendoakan kepada ibu dan bapak yang telah terus ikhlas membimbing putra-putri kami. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan, apa yang telah diberikan kepada putra-putri kami dalam membimbing, mengajar dan melatih sehingga sampai pada puncak acara wisuda ini, hanya Allah lah yang akan membalas semua kebaikan amal ibadah ibu semuanya. Mudah-mudahan para ibu, staf guru semuanya, wabil khusus ibu ustazah, pak ustaz yang membimbing dalam pelajar tahfidz Quran dan juga tahsinnya, senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yang halal barokah berlimpah ruah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, dan tak lupa pula istiqomah dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat hebat, pasti Abi dan Umi ini adalah contoh-contoh Abi dan Umi yang sangat hebat sehingga bisa mengantarkan putra-putrinya sampai ke saat ini, sampai ke detik ini melaksanakan wisuda tahfidz Quran di tahun 2021-2022. Mungkin ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan pada anak-anakku ya, anak-anakku wisudawan dan wisudawati. Ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan mewakili dari para orang tua, bahwa yang pertama, hari ini bukan hari yang terakhir untuk wisuda, karena masih banyak. Tadi jika terakhir baru 7 juz ya, sementara semuanya 30 juz. Insya Allah Pak tidak ada 31 juz Pak. Insya Allah. Hari ini adalah awal yang baik sebagai motivasi untuk ke depan, untuk lebih lagi meningkatkan hafalan sehingga insya Allah bisa tamat sampai 30 juz. Di samping menghafal, tentu membaca yang menjadi syarat mutlak dalam membaca, tentunya ada kaitannya dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar, dengan memperhatikan makharijul huruf, tajwid dan lain sebagainya, juga termasuk fasahah barangkali dengan pengucapan. Setelah membaca dengan baik dan benar, yang keduanya adalah memahami isi dan kandungan Al-Quran. Setelah memahami, nanti kedepannya yang ketiga adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3 hal inilah yang mungkin yang dapat bisa disampaikan kepada anak wisuda dan wisudawati, bahwa yang pertama membaca dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan dalam membaca Al-Quran, yang kedua memahami isi kandungan Al-Quran, dan yang ketiga dapat menerapkan
apa isi kandungan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu 3 hal yang perlu kita camkan bersama-sama, bukan saja barangkali kepada anak-anakku wisuda-wisudawati, termasuk kepada diri saya pribadi, juga para orang tua siswa. Tentu dalam hal ini Al-Quran jangan dijadikan hiasan di rumah, hanya mengisi rak-rak ya di dalam rumah menjadi hiasan saja. Mari kita bersama-sama, sudah dicontohkan oleh anak-anak kita rajin membaca Al-Quran, maka kita pun mari bersama-sama untuk memuliakan dan mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga dapat melaksanakan dan mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran tersebut. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan para orang tua siswa yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang berperilaku yang baik, berakhlakul karimah, sehingga memiliki kepribadian yang sangat luhur dan tak lupa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa serta bangsa, serta tercapai apa yang dicita-citakannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali saya atas nama para orang tua sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf Yayasan SD Al-Madani juga yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya senantiasa ada dalam rahmat, hidayah serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bil hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya seluruh rangkaian acara wisuda Hifzil Quran SIT Al-Madani tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai kita laksanakan. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa membeli jenang. Semoga kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.